Halo teman-teman penggemar Gunpla, kita ketemu lagi ya di channelnya Ragna Kids Channel. Di sini saya akan mereview HG Gundam Dead Sky Revive ya. Gundam Dead Sky ini sendiri itu kalau ceritanya itu dari film Gundam Wing TV series. Itu adalah Gundam buatan Profesor G dan merupakan satu dari 5 Gundam yang turun ke bumi untuk melancarkan operasi meteor. Pilotnya sendiri bernama Duo Maxwell. Kalau kita ngomong Gundam Wing ya, Gundam ini nih, Gundam Dead Sky ini salah satu Gundam yang populer dulu di zamannya. Ya karena senjatanya sendiri yang gak umum ya, dia pakai beam sky dan shieldnya itu namanya Buster Shield, itu bisa jadi cutter juga dia. Gundam Dead Sky juga dilengkapi oleh Hyper Jammer yang terletak di backpacknya di belakang. Hyper Jammer itu gunanya untuk ngejam radar musuh ya, kayak ngehack gitu radar musuh, jadi dia di radar itu tidak terlihat ya, semacam kayak modenya pesawat siluman gitu deh. Maka dari itu Gundam Dead Sky ini diafiliasikan itu seperti dewa kematian ya, karena setiap musuh yang melihat dia itu pasti akan dibunuh oleh si Duo Maxwell. HG Gundam Dead Sky sendiri ini yang kita sebut HG Revive ya, sebenarnya ini namanya HG-AC atau HG After Colony. Ini baru rilis sekitaran Mei 2021, masih baru banget sih ini ya. Karena dia baru rilis, teknologi kitnya udah oke, dan juga artikulasinya sangat-sangat mantap. Di Indonesia sendiri harganya kurang lebih sekitar 220-an ke atas ya. Ini 220, 230. Kalau untuk harga secondnya sendiri belum ada yang jual sepertinya, karena saya keliling di forum jual beli Gundam di Facebook itu belum ada yang jual. Ini adalah tampilan 360 untuk boxnya ya. Saya dapat ini boxnya udah penyok-penyok kayak lumayan babak belur. Aduh, ini tampilan sampingnya ya, agak sedikit mengecewakan sih sebenarnya. Ini gambar kitnya kalau udah jadi nih yang terlihat di sebelah box. Ini dia ada nunjukkan pose-posenya, dia pakai beam sky, ada pakai Buster Shieldnya juga, dan ini ada artikulasi lututnya yang bagus banget ya. Ini tampilan sampingnya juga ya, seperti biasa. Untuk kit Gunpla di Indonesia ini ada petunjuk cara merakit model kitnya, yang sebenarnya saya agak kurang suka ya, karena dia nutupin boxnya itu sih jadi kurang wah gitu ya. Ini kita buka aja ini petunjuknya biar kelihatan gambarnya. Nah bagus kan, tapi hati-hati dalam menariknya, nanti bisa robek, boxnya malah jadi tambah jelek. HG-AC Gundam Dead Sky Triple XG01D Colonies Liberation Organization Mobile Suit. Kita unboxing. Ini adalah manualnya. Wow, ini tampilannya ya, keren banget nih. Tampilan jadinya di manual book. Manual booknya sih bisa dibilang ini gampang banget ya. Runnernya juga nggak terlalu banyak nih, mungkin ada sekitar 8 runner. Tampilan manualnya cakep sih. Ini ada pose-posenya yang sama seperti di boxnya ya. Petunjuknya gampang. Ini untuk runnernya. Untuk color separasinya sih udah bagus nih, nggak banyak stiker ya. Untuk yang part warna putih sudah saya lining nih. Saya tipikal yang lebih seneng liningnya sebelum dirakit. Nah, saya lining menggunakan
marker abu-abu ya, yang pouring type sama yang fine type. Karena kalau pakai warna hitam itu warnanya terlalu tegas, jadi saya lebih suka pakainya yang warna abu-abu atau warna grey. Untuk stiker ini seperti yang saya bilang tadi, kita kalau akurasinya udah lumayan bagus nih, bukan lumayan ya, udah bagus banget. Ini stikernya aja cuman ada sedikit, yaitu di mata, terus kemudian di kamera di kepala ya, depan belakang, sama di bagian front skirtnya itu yang merah love itu. Untuk aksesorisnya, ini adalah aksesoris yang kita dapat ya. Kita ada dapat efeknya beam skite, tongkatnya beam skite, terus 2 pasang manipulator tambahan. Ini sepertinya sih dapat dari bawaannya Sandrock ya. Terus kemudian kita dapat shield, terus kita dapat beam skite dalam keadaan tidak diaktifkan ya, non aktif. Kita juga dapat backpack, dan kemudian kita dapat efek untuk shieldnya. Saya pasang di sini. Kita juga dapat spare runners ya. Ini runner sepertinya sih bawaannya Sandrock nih. Dua ini sisa runnernya. Lanjut ke artikulasi. Ini kepalanya bisa ke atas, ke bawah, ke samping, muter 360 derajat, bisa ke depan ke belakang seperti ini. Terus kemudian tangannya juga bisa muter 360 derajat ke samping sampai sini saja karena terhalang soldernya. Ini bisa bergerak ya. Kalau bondel begini tangannya agak tertahan untuk sampingnya, jadi ini harus dimasukkan dulu. Ini bisa lebih jauh. Tangannya juga bisa berputar seperti ini. Dan kemudian sikunya double joint. Oke. Kepalan tangannya ini ball joint. Soldernya bisa maju, cakep juga, bisa ke belakang seperti ini. Oke, pinggangnya bisa rotasi, bisa ke samping, kemudian crouchnya bagus banget karena bojo ini bagus ya. Ini bisa ke atas begini, hati-hati, ini gampang ngelepas sih sebenarnya ini. Pluk, nah lepas. Ini udah bagus banget bendingnya ya, karena dia ada tambahan join ini. Nah, ini bisa naik sampai sini. Ini bagus banget kalau untuk artikulasi sih, sekelasnya HG. Kemudian front skirtnya bisa naik ke atas. Ini bisa dipotong dalamnya. Kalau kalian mau potong nanti supaya bisa naiknya hanya salah satu aja. Side skirtnya bisa naik dikit, bisa diputar untuk menambah artikulasinya. Back skirtnya ini bisa naik ya, ini cakep sih. Karena untuk HG-HG yang biasanya, HG yang standar, HG-HG yang lama, back skirtnya ini tidak bisa bergerak. Ini dia bisa naik turun sama seperti Sandrock. Untuk kakinya bisa ke depan, bisa ke belakang, lumayan jauh.
Kalau split bisa split, ini juga bisa berputar sebenarnya, tapi terhalang yang ini ya, ada tambahan ikan dikit. Ini agak keras ya, jadi hati-hati untuk muternya, bisa patah ininya. Ini juga dia ada join yang bagus ya tambahannya, jadi ini bisa maju bisa mundur, bagus banget. Untuk menambah artikulasi kita pasang dulu. Oke, kakinya joinnya oke. Dan ini ada gimmick tambahan join lagi ya teman-teman, sini ya. Ini bisa kita lepas nih, sehingga dia menambah artikulasi lututnya ya. Kita bisa lihat itu ada semacam piston di dalam sini nih. Dari video nggak kelihatan. Nah, dia ada piston di sini. Ini cakep banget kalau diwarnain nih, kalau di paint. Ini bisa goyang-goyang karena ini dia kayak nempel aja ya, bisa goyang-goyang dia. Terus kakinya ini bisa ke samping, ini bisa berputar tapi terhalang sama armor kakinya ya. Terus kakinya bisa mengerucut seperti ini, bisa maju ke depan. Ini bagus banget. Oke, untuk backpacknya ini bisa bergerak ya, ini ya, bisa berputar ya, bisa berputar. Ini bisa goyang-goyang, bisa ada gerakan. Saya pribadi akan ngecat ini warna emas nanti, karena saya suka warna emas. Ini dipasang di sini. Very good. Terus untuk shieldnya ini bisa kebuka. Wah, kayak capek gitu ya. Ini tinggal ditempelkan saja di sini, di sebelah kiri. Keren banget. Ini juga shieldnya juga disediakan lubang ya, ini untuk masang di action base supaya kelihatannya dia terbang gitu ya. Untuk efek shieldnya ya, ini tinggal dibuka aja terus dipasang. Simpelnya seperti ini. Untuk tangannya, selain tangan untuk menggenggam skate-nya ya, menggenggam beam skate-nya, kita juga dapat dua pasang tangan manipulator. Yang pertama itu adalah tangan terbuka, dan kemudian tangan untuk penambah artikulasi megang skate-nya, megang beam skate-nya. Ini sama seperti sendok nih. Untuk beam skate-nya sendiri, ini adalah yang paling keren ya. Kalau ngomongin dead skate sih, pas yang kita pikirkan itu adalah senjatanya ini yang memorable banget.
Ini bisa naik, bisa turun. Dan ini materialnya lumayan elastis ya, tapi tetap bisa patah nih. Jadi kawan-kawan tetap harus hati-hati. Untuk efeknya kita dapat dua ya. Kita dapat yang panjang sama yang tidak terlalu panjang. Untuk menggunakannya gampang. Ini tinggal diselipin aja ke lubangnya sini. Jadi ini bisa ditarik supaya seperti tombak. Ini tinggal dimasukkan saja. Ya. Dan yang paling saya suka ini senjatanya nggak berat ya. Jadi dia tidak mengganggu artikulasi tangannya, jadi tangannya nggak jatuh-jatuh mulu. Ini sih menyenangkan sekali teman-teman. Oke, kita juga dapat beam skate dalam mode nggak aktif ya. Ini kan kalau di filmnya kan ini bisa dipanjangin set ketika mau dipergunakan. Tapi lucunya kita dapat ini kenapa bolong ya? Jelek banget. Tapi buat teman-teman yang kreatif ini bisa kalian tutup pakai sisa runner ya, atau menggunakan plate juga bisa. Ini tinggal diselipin aja di sini sih teman-teman. Selipin di belakang di sini. Nah, seperti ini. Tapi ini jelek banget ya. Mungkin diputar gini aja kali ya, biar nggak jelek-jelek amat. Nah, untuk ukurannya kurang lebih 12 atau 12,5 ya. 12,5 kurang dikit sih. 12,5 kurang dikit. Kalau kita bandingin sama sandrock agak lebih tinggi sedikit ya. Sandrock 12,5. Dead Skate tidak lebih tinggi dari sandrock nih. Bandingkan sama RX78 masih tinggi RX78 sedikit ya. Dari segi perbandingan shouldernya aja masih tinggian si RX78. Ini Hagi Revive yang baru ini sudah benar-benar canggih lah, luar biasa, bagus banget. Saya benar-benar dibuat terkejut dengan inovasinya Bandai ya. Setelah dia ngeluarin sandrock yang saya beli, saya cukup kaget karena artikulasinya sangat-sangat bagus. Baik teman-teman Gunpla fans, sampai di sini dulu ya. Nantikan lagi video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya nggak ketinggalan uploadan video Gundam-Gundam yang lain atau review alat-alat yang lain sembarangan yang saya mau review. Oke, terima kasih dan kita akan bertemu lagi di lain waktu ya. Sampai jumpa, selamat malam, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih.